Lu pernah ngerasa hidup lu tuh kayak roller coaster keuangan? Gajian awal bulan dompet tebel langsung full senyum. Belum juga seminggu rasanya duit itu udah ngeghosting, hilang tanpa jejak. Yang tersisa cuma notifikasi dari dompet digital. Lo mikir, duh ini gue kenapa sih? Udah gede, udah bisa cari duit sendiri. Tapi giliran ngomongin keuangan pribadi, rasanya kayak dikasih soal ujian yang lo nggak pernah pelajarin sama sekali. Alhasil blank total. Kepala lo tiba-tiba kosong padahal tadi habis scroll TikTok berjam-jam lancar aja. Ini bukan cuma lo bro. Jutaan anak muda di luar sana, termasuk gue, sering banget ngalamin fase auto miskin pasca gajian. Lo pengen berubah. Tapi pertanyaan besarnya selalu sama. Gue harus mulai dari mana? Lo nggak sendirian dalam kebingungan ini. Dan kenapa lo butuh banget yang namanya melek finansial? Bukan biar lo jadi Timothy Ronald atau Warren Buffett dalam semalam. Tapi biar lo punya kendali penuh atas hidup lo sendiri. Kenapa banyak anak muda yang buta soal duit? Ada beberapa akar masalah yang bikin kita nyungsep di jurang ketidakpahaman finansial. Coba lo inget-inget bro. Dari SD sampai SMA apa yang diajarin di sekolah? Rumus kimia, sejarah kolonial, bahkan hukum om yang jarang kepake di kehidupan sehari-hari. Tapi, pernah nggak ada pelajaran tentang cara bikin anggaran pribadi, cara nabung efektif? Kita dijejali teori-teori, tapi nggak dibekali skill paling dasar buat bertahan hidup di dunia nyata yang serba duit ini. Kebanyakan dari kita nggak dibesarkan di lingkungan yang terbuka soal keuangan. Orang tua kita mungkin jarang banget ngajak diskusi tentang pentingnya menabung, investasi, atau bahkan cuma sekadar bedain mana kebutuhan dan mana keinginan. Mereka mungkin struggle juga, atau emang nggak tahu cara ngajarinnya. Jadi kita tumbuh besar dengan pemahaman bahwa duit itu cuma buat belanja, bayar ini itu, dan kalau habis ya cari lagi. Nggak ada konsep pengelolaan yang benar. Dan kita juga hidup di era setiap hari kita dibombardir iklan, influencer pamer barang mewah, diskon yang seolah-olah nggak boleh dilewatin. FOMO itu nyata bro. Semua itu memicu kita buat belanja, dan belanja. Tanpa mikir dua kali. Kita jadi gampang tergiur sama gaya hidup instan, yang ujung-ujungnya bikin kantong lu jebol. Kita selalu mikir, nabung mah nanti aja kalau gaji udah gede. Padahal, makin cepat lo mulai, makin besar potensi duit lo berkembang. Kita terlalu sering meremehkan kekuatan compounding dan terlalu menunda hal penting. Jadi wajar kalau lo bingung. Tapi bukan berarti lo harus terus-terusan jadi korban kebingungan ini. Sadar ini bukan salah lo sepenuhnya. Tapi sekarang saatnya lo ambil kendali penuh atas diri lo sendiri. Lo udah tahu akar masalahnya. Sekarang, gimana cara mulai membangun finansial lo? Langkah pertama itu bukan langsung nabung puluhan juta atau investasi. Langkah pertama itu ngaku dulu bro. Jujur sama diri sendiri, sepedih apapun itu. Ngaku kalau lo suka jajan berlebihan tanpa mikir besok makan apa. Ngaku kalau lo sering check out keranjang belanja online. Ngaku kalau lo belum mengerti sama sekali cara ngatur duit. Bahkan buat diri lo sendiri. Tanpa kesadaran ini, lo nggak akan pernah mulai. Lo cuma bakal muter-muter di pola lama. Yang toksik, gajian, foya-foya, menyesal, dan ulang lagi. Siklus itu sampai lebaran monyet. Ini pondasi paling utama bro. Kayak lu bangun rumah pondasinya harus kuat dulu kan? Kalau lo nggak jujur sama diri sendiri, siapa lagi yang mau bantu lo? Jadi tatap cermin, akui kelemahan lo sendiri dan bilang, gua mau berubah. Punya catatan keuangan, lo nggak perlu software akuntansi mahal atau jadi akuntan negara. Cukup pakai notes di HP lo, buku kecil, atau bahkan spreadsheet sederhana di laptop. Kuncinya, catat setiap uang yang masuk dan keluar dari kantong lo. Tulis, berapa pemasukan lo bulan ini dari gaji, freelance, bonus? Berapa pengeluaran tetap lo kayak bayar kos kontrakan, kuota cicilan utang, makan sehari-hari? Dan berapa yang lo keluarin buat hal yang nggak penting seperti nongkrong, jajan, beli skin game terbaru, langganan streaming yang jarang lo tonton, atau check out baju cuma karena diskon? Dari situ lo bakal langsung tahu, ternyata 60% gaji gue lari ke sini nih. Pantesan duit cepet habis, langganan streaming gue banyak banget, padahal cuma ditonton sesekali. Peta ini yang bakal jadi kompas lo buat tahu duit lo larinya kemana. Kalau lo nggak tahu duit lo kemana, gimana lo mau ngontrolnya? Ini kayak lo mau nyetir tapi nggak tahu jalan. Cuma muter-muter di tempat yang sama. Bedain kebutuhan dan keinginan. Kesalahan paling umum dan paling sering bikin jebol dompet itu, lo nggak bisa bedain mana kebutuhan dan mana keinginan. Lo bilang, gue butuh sneakers baru, padahal sneakers lama lo masih bagus dan layak pakai. Itu bukan kebutuhan bro. Itu keinginan. Kebutuhan. Itu hal-hal fundamental buat lo bisa hidup dan berfungsi normal. Contohnya makanan pokok,
Air minum, tempat tinggal yang layak, kesehatan, transportasi, dan pendidikan. Keinginan, itu hal-hal yang meningkatkan kenyamanan atau kesenangan. Contohnya, beli baju baru tiap bulan padahal lemari udah penuh. Nongkrong tiap sore di kafe mahal. Beli gadget cuma karena ada seri terbaru, atau liburan mewah cuma karena flexing di media sosial. Belajar bilang enggak buat keinginan itu. Bukan berarti lo nggak boleh senang-senang atau beli barang yang lo suka, tapi senang-senang itu ada batasnya. Dan yang terpenting, jangan sampai keinginan mengorbankan kebutuhan pokok lo. Prioritasin yang utama, baru kalau ada sisa penuhi keinginan lo. Mulai nabung sekecil apapun. Yang paling sering jadi alasan ketika lo bilang, "Gua gaji pas-pasan bro." Gimana mau nabung? Buat makan aja susah. Stop drama. Nabung itu soal kebiasaan, bukan soal nominal. Lo nggak harus langsung nabung jutaan. Mulai aja dari yang paling kecil dan paling realistis buat kondisi lo sekarang. 10.000 per hari, 5.000 tiap ada kembalian setelah belanja. Coba targetin 1% dari gaji lo. Yang paling penting, langsung sisihin di awal, jangan tunggu sisa. Begitu gaji masuk, langsung transfer ke rekening tabungan yang terpisah atau masukin ke celengan. Anggap aja nabung itu kayak lo bayar cicilan ke versi masa depan lo sendiri. Biar nanti lo punya pegangan saat butuh mendadak atau saat lo pengen wujudin goal tertentu. Dan ingat bro, uang kecil itu punya kekuatan besar kalau dikumpulin secara konsisten. Dan mulai investasi tapi dengar kata investasi langsung takut duluan. Itu buat orang kaya, buat anak ekonomi, buat yang ngerti bursa efek. Stop mikir gitu bro. Sekarang, lo bisa mulai investasi dari yang paling gampang dan paling ramah di kantong. Reksadana bisa mulai dari 10.000, emas digital mulai dari 5.000. Tujuannya bukan langsung cuan gede dalam semalam. Kalau lo kepikiran gitu berarti, itu mental judi bro. Tujuan investasi itu biar duit lo nggak cuma diem, tapi juga berkembang melawan inflasi dan nambah nilainya seiring waktu. Tapi ada tapinya. Pastikan lo paham dulu. Jangan asal nyemplung. Belajar pelan-pelan, pahami risikonya, dan tentuin gaya investasi yang cocok buat lo. Jangan pernah investasi di sesuatu yang nggak lo pahami, biar lo nggak kejebak penipuan atau kerugian. Dan lo harus punya dana darurat. Bayangin aja, suatu hari lo tiba-tiba sakit parah butuh biaya pengobatan mendadak, atau HP lo rusak dan butuh buat kerja, atau lebih parah lagi lo tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Kalau lo nggak punya cadangan, paniknya bisa bikin hidup lo jungkir balik dan nambah masalah baru. Itulah kenapa lo perlu banget yang namanya dana darurat. Ini ibarat ban serep di mobil lo dan idealnya, dana darurat itu sebesar 3-6 kali pengeluaran bulanan lo. Tapi jangan langsung pusing denger angka segitu. Mulai aja dari 500.000, 1 juta, itu udah oke banget sebagai permulaan. Taruh dana darurat ini di tempat yang mudah diakses, misal rekening tabungan terpisah yang nggak ada kartu ATM-nya, atau rekening digital. Tapi jangan pernah diganggu-gugat kecuali emang kondisi darurat beneran. Ini jaring pengaman lo bro. Ini bakal bikin lo tidur lebih nyenyak dan lebih siap menghadapi ketidakpastian hidup. Duit bukan segalanya, tapi duit itu alat kebebasan. Oke bro, gue tahu, duit emang bukan segalanya. Cinta, kebahagiaan, kesehatan itu lebih penting. Tapi jujur, tanpa duit lo bisa apa? Banyak hal jadi susah, bahkan buat hal-hal fundamental sekalipun. Melek finansial ini bukan soal pengen jadi tajir melintir, sampai bisa beli pulau pribadi. Ini tentang punya pilihan. Pilihan buat nolak kerjaan yang toksik karena lo punya cadangan. Pilihan buat bantu keluarga tanpa pusing mikirin biaya. Pilihan buat nikmatin hidup, ngembangin hobi, atau bahkan liburan impian tanpa was-was akhir bulan. Ini tentang ketenangan pikiran bro. Ingat, duit itu alat, bukan tujuan akhir. Kalau lo bisa kontrol duit, lo bisa atur arah hidup lo sesuai keinginan lo. Tapi kalau lo dikontrol duit, kalau lo cuma jadi budak gaji, lo cuma jadi penumpang di hidup lo sendiri, diombang-ambing sama keadaan dan akhirnya lo tersesat. Dan ini saatnya lo jadi nakoda hidup lo sendiri.